Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Akhwatul iman, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji dan syukur sepatutnya senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Berkat karunia dan kemurahannya, kembali saya hadir untuk bersama-sama tafaqquh fi dinillah. Membekali jiwa kita, membersihkan raga dan jiwa kita dengan tuntunan syariat Allah Azza wa Jalla. Tidak luput tentunya, salawat serta salam untuk kita aturkan kepada Nabi kita, junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga dan juga sahabat-sahabatnya, serta setiap kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, yang selalu setia, menetapi tuntunannya, meneladani uswahnya, hingga akhir hayat kelak. Akhwatul iman, kaum muslimin dan kaum muslimah dimanapun Anda berada. Berbagai petaka, bencana telah Allah turunkan ke negeri kita, kepada masyarakat kita. Semua itu bukan karena sebatas hutan yang gundul. Bukan sebatas pembuangan sampah yang liar, rumah kaca yang tidak dikendalikan, tidak. Itu semua adalah bagian dari secuil ulah manusia yang hanyut dalam keangkara murkaan, bertindak di luar kontrol syariat, semena-mena, dan jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allam yarji'un. Sungguh telah terjadi kehancuran, kerusakan di muka bumi. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr, di muka bumi dan di lautan. Semua itu adalah akibat dari ulah tangan manusia sendiri. Kerusakan-kerusakan itu tidak terjadi sia-sia. Kerusakan itu terjadi sebagai teguran agar umat manusia menyadari dan kembali ke jalan Allah SWT. Mereka menyadari, agar mereka menyadari dampak dari keangkara murkaan yang telah mereka lakukan. Kalau umat manusia, kalau kita terus-menerus berada dalam keangkara murkaan ini, mengabaikan dampak dari dosa-dosa kita sendiri, maka bencana dan petaka akan terus melanda negeri kita, menimpa dan membinasakan saudara-saudara kita, dan bisa jadi kita akan ikut di dalamnya. Suatu hari, Nabi SAW memberikan warning yang sangat keras. Beliau mengatakan, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Sungguh kalian menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Sungguh hendaknya kalian berusaha sekuat tenaga untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah kalian. Aw la yushikanallahu an ya'ummakum bi'iqabim min. Kalau tidak, maka sesaat lagi, tidak akan lama lagi, Allah akan timpakan azab, hukuman, teguran yang menimpa semua orang. Bukan hanya pelaku dosanya saja. Bahkan orang-orang soleh, orang-orang yang baik, yang bermalas-malasan, merasa bukan urusan dirinya, merasa tidak berkepentingan dengan ulah dan kejahatan maksiat yang dilakukan oleh masyarakatnya. Hanyut dalam pola pikir nafsi-nafsi. Maka apa yang terjadi? Ya ummakum bi'iqabi min. Allah akan timpakan azab yang menimpa semua orang. Yang jahat, yang kufur, yang angkara murka, ataupun orang-orang yang baik. Karena mereka tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak menegakkan kewajiban yang harus mereka tunaikan. Memerintahkan yang baik dan mencegah yang munkar.
kemaksiatan dan kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Suatu hari Nabi SAW memberikan satu ilustrasi tentang kehidupan sosial kemasyarakatan yang terjadi di setiap generasi dan setiap umat. Beliau mengatakan, bagikan gambaran orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu, bagikan satu kaum, satu kelompok masyarakat yang bersama-sama naik di perahu atau bahtera yang terdiri dari 2 lantai, dak atas dan bawah. Orang yang berada di dak bawah, ketika mereka butuh air laut, mereka akan naik ke dak atas dan kemudian menimba air dari atas dak. Mereka kemudian berpikir, kalau seperti ini caranya, maka kita akan sungkan dengan saudara-saudara kita yang berada di dak atas. Maka mereka pun berpikir, lebih baik kita lubangi saja perahunya sehingga kita bisa mengambil air langsung tanpa harus mengganggu orang yang di atas. Toh, ini tempat yang kita huni, tempat yang kita tempati tanpa mengganggu mereka. Ini urusan-urusan kita sendiri, keperluan kita sendiri. Maka kata Nabi SAW, kalau penghuni dak atas tidak peduli, merasa tidak berkepentingan, hanya dalam pola pikir nafsi-nafsi itu bukan urusan kami, dan membiarkan yang tinggal di bawah di lantai dasar dari perahu tersebut melubangi perahunya, apa yang akan terjadi? Perahu tersebut akan bocor dan semuanya akan tenggelam. Semuanya akan tenggelam. Allah telah kisahkan fakta itu dalam Al-Quran. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Bani Israel ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan azab kepada mereka. Kepada semuanya yang berbuat jahat ataupun yang berpangku tangan dari menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan dalih bukan urusan kami. Maka apa yang terjadi? Allah timpakan azab kepada mereka semua. Karena kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka bisu 1000 bahasa, diam 1000 bahasa. Mereka terus berpangku tangan mengetahui perbuatan maksiat yang terjadi di masyarakat. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dalam penjelasan, maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.